Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat bersalam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore ini kita kembali menimba ilmu pengetahuan, berbagi informasi tentang ekonomi kerakyatan, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya kena percaya saudara sudah memahami tentang ekonomi kerakyatan dalam konseptual dan persoalan yang terjadi. Nah, saya akan coba brainstorming dulu, ya. Oke, apa saja yang sudah kalian pelajari atau yang sudah kalian pahami pada penjelasan sebelumnya. Oke, saya minta salah seorang dari kalian, siapa saja boleh, menjelaskan ulang mengenai materi yang kemarin. Yuk, silakan. Siapa kira-kira yang bisa memberikan penjelasan? Kan sudah pada nonton kemarin kan? Silakan. Febila boleh, Dea, Darliana, silakan menjelaskan apa yang ditonton di minggu sebelumnya. Vini boleh, Vina? Boleh Pak, boleh. Ya, silakan Vin. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya yang setelah saya nonton kan Pak udah diringkas nih sama saya juga. Ya, udah bagus. juga di Google Classroom. Nah, saya akan jelasin sedikit. Di dalam YouTube itu ada masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Dan saya mencatat ada 6. Yang pertama itu pendapatan relatif masih sangat rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya. Yang kedua, apa Pak? Terus apa lagi? Produktivitas pekerja yang masih rendah, sehingga pekerja kita masih dipandang belum memiliki produktivitas yang baik. Yang ketiga, pengangguran semakin tinggi. Keempat, masih menjadikan bahan mentah sebagai unsur penting pendapatan nasional. Nah, selanjutnya Pak, jelasin sama Vina ya Pak. Silakan kolaborasi Vina. Berarti sampai di situ Vini nontonnya ya? Enggak Pak, cuman bagi-bagi aja sama Vina. Oke. Itu kalau tidak salah hanya 5 menit yang pertama tuh. Silakan Vin. Iya Pak, selanjutnya Pak. Ekonomi kerakyatan itu adalah suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat ya Pak. Di bidang perekonomian adanya sistem di mana rakyat lebih berdaulat untuk menentukan sistem-sistem ekonomi. Nah, berikut selanjutnya ciri-ciri ekonomi kerakyatan. Ada sepenanggungan, mengutamakan kelompok dan lebih mementingkan kelompok gitu Pak daripada individu, terus saling membutuhkan. Itu prinsip dalam pengembangan masyarakat itu ada yang terpadu. Hak asasi manusia, berkelanjutan, dan membuat masyarakat lebih mandiri ya Pak. Sudah? Hanya itu? Sudah saja. Baik, yang lainnya silakan Nur, Erlan. Siapa lagi? Ya Pak. Siapa? Silakan Erlan. Tadi masih ada yang ketinggalan yang dijelaskan oleh Vini, yaitu yang 6 bagian kan tadi baru 4. Ada yang pertumbuhan ekonomi masih tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja. Lalu ada juga masalah liberalisme ekonomi di Indonesia. Dari beberapa persoalan yang ada masalah ekonomi tadi, hadirlah beberapa konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Dengan kata lainnya, sistem ini membuat rakyat bisa menjadi lebih daulat ataupun lebih mandiri
dari segi ekonomi. Oke, yang lain? Oh ya, lanjut Pak. Penambahan Pak. Siapa? Febila, boleh. Ya Pak. Saya nyambung dari yang udah dijelasin sama teman-teman oleh Raffi dan saudara Erlan. Substansi dari ekonomi kerakyatan berdasarkan pasal yang terdapat pada Undang-Undang 45 pasal 33, masyarakat harus ikut serta dan berkontribusi untuk produksi nasional. Adanya peluang bagi masyarakat menikmati hasil produksi nominal tersebut. Proses produksi harus berlangsung oleh untuk seluruh anggota masyarakat. Nah, ciri-ciri ekonomi kerakyatan itu pertama perasaan, ada saling rasa ingin tolong menolong atau saling membantu. Kedua, sepenanggungan, yakni mengutamakan kelompok dan mengesampingkan individu. Maksudnya itu mengutamakan kelompok daripada diri kita sendiri. Terus yang ketiga, saling membutuhkan. Setelah itu, yang saya tangkap dari video kemarin juga, ada prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, yakni ada 7, yaitu yang pertama terpadu, konfrontasi, HAM, keberlanjutan, membuat masyarakat lebih mandiri, pribadi dan politik, yang terakhir yakni kepemilikan masyarakat. Sekian Pak. Oke, yang lain? Baru 4, ya boleh, silakan Nur Ardi. Saya di sini akan menambahkan sedikit saja penjelasan dari teman-teman, yakni tentang cara mengembangkan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan. Ada beberapa cara yang saya tahu dari video Bapak kemarin. Yang pertama yaitu upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Selanjutnya, secara mikro, upaya yang dilakukan bagaimana untuk mengembangkan masyarakat melalui ekonominya seperti selanjutnya, masyarakat berada dalam lokalitas tertentu sehingga memiliki interaksi yang tinggi di antara mereka yang saling memenuhi kebutuhan mereka. Sekian Pak. Oke, yang berikutnya. Masih ada lagi? Nadia Pak. Boleh. Tolong ketua kelas dicatat ya. Eri dicatat ya. Mana Erinya? Eri dicatat. Ada Eri situ. Ya udah, sekretaris satu siapa tolong catat ya. Serahkan saya nanti. Ya, silakan. Nadia. Nadia Pak. Ya. Kalau apa Pak? Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang perekonomian. Nah, adanya sistem di mana rakyat lebih berdaulat untuk menentukan sistem-sistem ekonomi. Nah, ekonomi kerakyatan ini ada Pak dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar yang membahas tentang prinsip ekonomi kerakyatan. Nah, ciri-ciri ekonomi kerakyatan yaitu yang pertama adalah keseperasaan, yaitu ada rasa untuk saling melindungi. Yang kedua, sepenanggungan, yaitu mengutamakan kelompok dan mengesampingkan individu. Yang ketiga, saling membutuhkan. Nadia, kenapa pinggir jalan Nadia ya? Iya Pak, soalnya di tepi jalan gitu rumahnya Pak. Oh iya udah apa-apa. Oke. Ya, silakan siapa Eri? Pak. Boleh. Saya Pak. Silakan. Terbaik. Oke. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan sedikit menyampaikan apa yang saya ketahui tentang ekonomi kerakyatan berdasarkan dari yang sudah diberikan Bapak pada minggu kemarin. Baik, ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan kepentingan serta kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga dapat manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan ekonomi kerakyatan dengan secara benar dan baik, maka diharapkan ekonomi kerakyatan ini bisa membantu masyarakat dari berbagai elemen. Jadi artinya tidak ada tidak
tidak ada yang namanya tebang pilih di dalamnya gitu Pak. Jadi semuanya diberdayakan. Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan sebagainya atau kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara. Artinya apa? Dalam menegakkan prinsip-prinsip ekonomi ini, kita perlu yang namanya kolaborasi antar individu maupun kelompok, di mana ketika melaksanakan kolaborasi tersebut, masyarakat bisa berpartisipasi untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang makmur dan sejahtera. Terima kasih, Pak. Oke, kalau gitu sudah cukup lah ya. Catat ya, sudah ada Eri, Vina, Vini, Nadia, Nur Ardian dengan Dea Erlan ya. Cukup? Masih ada yang mau nambahin? Sedikit Pak, saya izin nambahkan. Boleh. Eri catat ya, Eri. Saya takut lupa. Tadi menyambung dari Eri, ketika kita berbicara tentang ekonomi kerakyatan, Ya. pengembangan masyarakat juga harus dimapankan. Jika masyarakat sudah mapan, mudah dikembangkan, bisa diarahkan, ekonomi kerakyatan itu akan bisa berjalan dengan sendirinya. Terima kasih. Oke, cukup ya. Baik. Sekarang kita mau lanjutkan. Saya izin mau nge-share, tunggu sebentar. Cuman saya takut kalau saya share di sini saya tidak melihat muka kalian. Ini kelemahan dari Google ya, Google Class dari Google Meet, karena setiap nge-share bahan biasa tidak terlihat yang lainnya ya. Tapi nggak apa-apa. Saya akan cukup saya aja yang tahu ya. Karena susah untuk melihat. Jadi landasan yang paling mendasar pada ekonomi kerakyatan jelas sekali pada Undang-Undang Dasar 45, terutama di pasal 33 yang sudah dibacakan tadi. Intinya apa? Negara memiliki satu kebijakan dan menguasai seluruh aset yang ada, tapi digunakan untuk kemakmuran masyarakat atau rakyat. Jadi yang diharapkan apa? Tadi sudah dijelaskan juga ya. Partisipasi seluruh masyarakat dalam proses produksi itu penting. Ini yang diharapkan dari undang-undang tersebut. Partisipasi dalam bentuk apapun. Yang kedua, peluang seluruh masyarakat dalam menikmati hasil dari produksi yang ada ini ya besar sebetulnya, sehingga seluruh masyarakat punya kesempatan yang sama untuk bisa menikmati seluruh hasil yang diproduksi oleh Indonesia gitu. Dan proses produksinya berlangsung tetap berdasarkan asas demokrasi dari, oleh, dan untuk seluruh anggota masyarakat. Ini yang terpenting ya. Nah, kemarin sudah sampai wujud ekonomi kerakyatan. Sudah ya, bagaimana menuju kemandirian ekonomi masyarakat baik secara mikro ya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan bersama. Sudah ya, ciri-ciri sudah kemarin. Seperasa sepenanggungan. Baik. Coba sekarang saya mau tanya lagi. Kemarin di YouTube tersebut sudah sampai materi yang mana? Ayo, materi terakhirnya apa? Materi terakhirnya apa? Siapa yang tahu? Ya, apa materi terakhir? Ayo. Kalau ayam itu videonya gitu ya, materinya. Berarti Nur Adika nonton sampai habis ya, ada ayam di ujungnya. Kalau Erlan tahu nggak ada ayam di ujungnya? Tahu, Pak. Tahu. Oke, kalau tahu apa materi terakhir penjelasan saya sebelum masuk ke ayam itu dengan kegiatan UMKM Kota Pekanbaru itu kalau tidak salah durasi terakhir ya. Durasi terakhir itu contoh kegiatan di UMKM yang sudah ada gitu. Materi terakhir apa? Memahami itu dulu, Pak. Kalau nggak salah memahami tentang pengembangan terlebih dahulu baru bisa memahami tentang ekonomi kerakyatan. Pemahaman terhadap
Asas-asas pengembangan. Berarti asas-asas pengembangan masyarakat. Oke. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat sudah. Jadi Sudah, Pak. bagaimana ekonomi itu berkembang ya harus masyarakat ini yang dikembangkan kan? Oke, tidak. Oh, ini ada kurang lebih, tunggu. Ada 21. Ya, 21 asas dalam pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Terpadu, konfrontasi dengan kebatilan, hak asasi manusia, prinsip keberlanjutan, prinsip pemberdayaan, pribadi dan politik, kepemilikan masyarakat, kemandirian, ketidakbergantungan pada pemerintah, tujuan dan visi, bersifat organik, kecepatan gerak, keahlian dan pengalaman pihak luar, kebersamaan, proses dan hasil, tanpa kekerasan, prinsip inklusif, prinsip konsensus, prinsip kerjasama, prinsip partisipasi, dan prinsip definisi kebutuhan. Oke, nah ini 21 prinsip pengembangan masyarakat. Kira-kira dari 21 prinsip ini ada pertanyaan nggak? Udah pada paham belum? Sudah paham? 21 prinsip ini udah paham semua? Belum, Pak. Hah? Masih belum, Pak. Belum. Oke, baik. Kalau belum saya akan sedikit menambahkan. Ini bagi yang belum memahami juga lagi ya, perlu saya ulang sedikit. Pertama adalah dalam pengembangan masyarakat ya. Prinsip-prinsip ini penting saudara pahami. Karena tanpa ada prinsip-prinsip seperti ini, kita tidak tahu mau ke arah mana gitu. Dan kita tidak punya pegangan. Karena yang namanya prinsip sesuatu yang tidak boleh tidak. Karena dia sesuatu yang melekat, yang wajib kita perjuangkan. Bahkan namanya prinsip kita pertahankan kalau itu dianggap hal yang positif. Yang pertama terpadu. Ingat, dalam konsep pengembangan masyarakat, apalagi kita sebagai pengembang di masyarakat, social change agents atau perubahan pengembang di masyarakat harus memiliki satu, berprinsip terpadu. Terpadu berarti apa? Seluruh aktivitas dalam pengembangan masyarakat dia tidak parsial, dia tidak sendiri-sendiri, akan tetapi berkaitan erat dengan hal-hal yang lain. Contoh saya selalu katakan, apabila bicara masalah ekonomi, tidak bisa lepas dengan persoalan-persoalan lainnya. Apakah persoalan tentang kebijakan, politik, sosial, hukum, dan sebagainya. Maka dia bersifat terpadu dalam mengembangkan masyarakat. Tidak bisa kerja sendiri. Yang kedua, konfrontasi dan kebatilan struktural. Berarti apa? Dia jangan sampai kompromi. Nah nih. Kalau bicara masalah konfrontasi, berarti dengan kebatilan sesuatu yang jangan sampai menganggap ya sudah deh sama semua, tidak bisa. Mana yang hak dan batil yang batil, nggak bisa disatukan. Karena apabila kebatilan itu ada di dalam sebuah pengembangan masyarakat, maka dia akan bisa jadi duri dalam daging. Apalagi kebatilan itu masuk di struktural. Nanti akan muncul apa? Korupsi, nepotisme dan sebagainya. Nah ini kita nggak bisa, kita harus konfrontasi, ya, harus bermusuhan dalam artian. Jangan sampai kita, ya, jangankan untuk bergandengan ya, untuk kerjasama bergandengan saya tidak boleh dengan kebatilan itu. Nah, prinsipnya harus begitu, harus punya prinsip bahwa kita tidak boleh, ya, kompromi deh dengan namanya kebatilan. Ini yang disebut konfrontasi ya. Yang ketiga, prinsip hak asasi manusia dalam pengembangan masyarakat. Kita harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia, bahwa manusia punya hak. Hak apa? Hak untuk bebas, hak untuk mengendalikan sesuatu yang agak benar, hak untuk mengembangkan dirinya, hak untuk berbuat lebih baik lagi, bahkan hak untuk merdeka di segala macam bidang, baik ekonomi, sosial, dan sebagainya. Yang keempat adalah prinsip keberlanjutan.
Nah, prinsip keberlanjutan ini atau kontinuitas bahwa dalam pengembangan masyarakat tidak untuk sekarang saja, tapi untuk masa-masa yang akan datang. Sifatnya keberlanjutan, kontinuitas. Tatkala kita bicara masalah pengembangan masyarakat di hari ini, kita akan bicara masalah pengembangan masyarakat di masa mendatang. 5, 10, 15, 20 tahun, bahkan mungkin puluhan tahun ke depan. Makanya dalam pengembangan masyarakat kita memiliki satu tahapan-tahapan tertentu. Yang kelima adalah prinsip pemberdayaan. Ingat, dalam konsep pemberdayaan berarti ada prinsip memandirikan masyarakat. Masyarakat yang mana? Ini dia. Masyarakat yang memang memiliki kapasitas-kapasitas tadi di segala macam bidang. Apakah pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial, sehingga masyarakat bisa mandiri, khususnya di hal-hal berbau politik. Tapi untuk sekarang ini di masa pandemik, pemberdayaan bidang ekonomi penting. Masyarakat, tatkala dia bicara masalah ekonomi, dia tidak mampu, maka dia tidak berdaya. Apa yang terjadi? Nah, gampang dikonfrontasi, gampang dimanipulasi, gampang ditipu daya. Kenapa? Karena tadi dia tidak bisa memiliki kekuatan. Ingat, pemberdayaan ini memiliki konsep kemandirian dan juga penguatan. Yang keenam adalah prinsip pribadi dan politik. Jadi antara prinsip-prinsip yang lain ada namanya prinsip pribadi dan prinsip politik. Prinsip pribadi pasti dalam pengembangan masyarakat semua orang pengen eksis sebagai manusia memiliki satu Oke, sebentar ya. Oke, lanjutkan. Yang ketujuh, kepemilikan masyarakat. Jadi dalam prinsip pengembangan masyarakat ada prinsip kepemilikan masyarakat. Berarti apa? Berarti masyarakat punya rasa kepemilikan, sense of belonging. Rasa memiliki sehingga akan muncul partisipasi yang betul-betul partisipasi rasa memiliki sesuatu gitu. Karena apa? Karena orang kalau sudah merasa memiliki pasti dia akan menjaga, melestarikan, mengembangkan. Nah, inilah yang mau dibangun di masyarakat, ya. Rasa kepemilikan. Yang kedelapan, kemandirian, sama dengan konsep pemberdayaan tadi. Kemandirian di sini bahwa masyarakat diharapkan mampu bersuasembada. Nah, bagaimana mampu mandiri kalau mereka sendiri belum mapan? Makanya dalam prinsip ekonomi juga seperti itu. Menolong orang lain setelah kita mapan, tapi bukan berarti nunggu mapan baru menolong, itu salah, ya. Jadi kemandirian ini minimal kita sendiri harus mampu tegak berdiri untuk bisa menarik orang lain ke arah lebih baik lagi. Yang kesembilan adalah ketidakbergantungan pada pemerintah. Nah, ini juga prinsip ini bahwa masyarakat kalau sudah mandiri, sudah berdaya, pasti rasa kebergantungan tidak akan pernah ada. Tapi karena kita sudah pernah disubsidi, sehingga ada rasa kebergantungan yang kuat pada pemerintah. Tatkala subsidi dicabut, apa yang terjadi? Semua pada ribut. Nah, jadi kebergantungan pada pemerintah ini yang akan lama-kelamaan harus dihilangkan, bahkan pelan-pelan diganti dengan justru masyarakat memberikan banyak kontribusi pada pemerintah. Tapi tergantung lagi bagaimana pemerintah menyikapinya, jangan sampai terlena pula gara-gara pajak disalahgunakan nanti. Karena pajak merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat turut serta dalam proses pembangunan, ya kan? Oke, kita lanjutkan dengan nomor 10 ya. Oke. Tujuan dan visi, prinsip ini jelas. Dalam mengembangan masyarakat nggak bisa kita tidak memiliki tujuan. Harus ada tujuan, mau dibawa kemana masyarakat, visi kedepannya apa. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan kambing hitam atau masyarakat hanya dijadikan objek saja. Ini yang salah. Yang keempat, bersifat organik. Berarti apa? Nah, sifat organik ini maksudnya apa? Bersifat saling keterkaitan dan juga dinamik. Ada ketergantungan antara satu dan yang lainnya. Dan sifat dinamis selalu mengalami perubahan. Dan dia bersifat hidup. Berarti apa? Tidak statis. Nah,
Yang ke-13 adalah keahlian dan pengalaman pihak luar. Dalam prinsip pengembangan masyarakat tidak bisa kita merasa lebih baik daripada yang lainnya. Kita butuh pihak-pihak tertentu, ya, significant others, atau stakeholder lainnya yang memiliki keahlian untuk bisa membantu mengembangkan masyarakat. Contoh, kita tidak ahli di bidang ekonomi. Kita cari orang ekonomi betul-betul ahli di bidangnya. Kita tidak ahli di bidang teknik. Nah, datangkan orang tersebut untuk bisa memberikan ilmu pengetahuannya, pengalamannya terhadap apa yang dia bisa sebagai sebuah profesi dia. Prinsip yang ke-14, prinsip kebersamaan. Nah, di sini juga penting. Mengapa? Karena pada prinsip kebersamaan di sini tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Apabila pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka unsur kebersamaan ini penting dalam pengembangan masyarakat. Yang ke-15, proses dan hasil. Nah, bicara masalah proses, dalam pengembangan masyarakat di ilmu sosial, tidak bisa kita langsung memperlihatkan hasil dari proses secara instan. Karena proses berarti ada tahapan-tahapannya. Dan ilmu sosial tidak seperti ilmu-ilmu lainnya. Maksudnya apa? Dalam proses sosial, adanya proses tersebut dan hasilnya adalah perubahan. Berarti apa? Butuh waktu. Dalam pengembangan masyarakat, apa nanti yang akan terjadi apabila kita dianggap berhasil? Hasilnya adalah perubahan dari mindset cara berpikir dan pola perilaku terhadap satu masyarakat tertentu. Yang ke-16, prinsip tanpa kekerasan. Untuk pengembangan masyarakat, terutama di bidang ekonomi, ya, kita ingin menyadarkan, menumbuhkan bahwa masyarakat itu merupakan bagian penting. Kita tidak boleh memaksa. Dalam tanda kutip, tanpa kekerasan di sini adalah tidak boleh anarki gitu. Tidak boleh orang merasa terancam gitu. Tapi yang dimunculkan apa? Kesadaran, partisipasi, dan itulah munculnya keikhlasan bahwa ini penting sebagai bagian daripada lingkungan. Nah, manusia kalau sudah disadarkan seperti itu pasti dia mau melakukan. Contoh saja, mengapa saya harus menjaga lingkungan dengan baik? Mengapa saya harus menanam? Mengapa saya harus membersihkan? Nah, kalau sudah muncul kesadaran, ini ya, mereka akan tumbuh dengan sendiri. Tapi kalau dengan kekerasan, berarti ada unsur keterpaksaan. Apabila tidak ada ya satu judgment atau hukuman, nah dia tidak akan mau melakukan. Sehingga apapun dia lakukan harus dengan judgment, harus dengan hukuman, harus dengan punishment gitu. Nah ini, jadi ini prinsip tanpa kekerasan. Yang ke-17 adalah prinsip inklusif. Inklusif di sini berarti apa? Pengembangan masyarakat ini yang mengembangkan kelompok-kelompok tertentu dan sangat berbeda dengan kelompok lainnya, maka dia dikatakan inklusif gitu. Tidak akan berbeda antara mengembangkan masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan, atau mungkin masyarakat pedesaan dengan masyarakat pedalaman. Nah, ini sangat berbeda. Maka saudara kan sudah belajar tentang pendekatan-pendekatan masyarakat, sosiologi masyarakat, sosiologi pembangunan, persoalan-persoalan di analisis masalah sosial. Nah, ini kan kita tahu setiap masyarakat punya persoalan berbeda antara satu dengan yang lainnya, mungkin dengan cara yang berbeda karena masalahnya berbeda. Yang ke-8, konsensus. Konsensus ini maksudnya adalah kesepakatan. Prinsip dalam pengembangan masyarakat adalah prinsip kesepakatan atau konsensus. Berarti apa? Kita tidak boleh semau gue. Atau mentang-mentang kita adalah orang yang memang memiliki kedaulatan untuk mengembangkan masyarakat dan diberikan kepercayaan untuk membantu masyarakat dan mendampinginya untuk bergerak, untuk berdaya. Kita menganggap bahwa kita lebih baik tanpa mempedulikan masyarakat. Itu salah. Maka prinsip konsensus ini adalah adanya diskusi rembuk terhadap anggota masyarakat yang akan kita adakan perubahan tadi. Contoh di bidang ekonomi, UMKM, ya, atau kelompok masyarakat yang memiliki satu aktivitas produksi tertentu, akan kita ajak berdiskusi untuk membuat satu program
ekonomi di masyarakat, mungkin dia punya ide, punya gagasan, maka disepakati. Atau mungkin dalam mengadakan sebuah pertemuan, ada kesepakatan sehingga semua tidak merasa dirugikan. Apakah mereka punya kesibukan tertentu, punya satu kendala dalam proses yang ingin kita capai. Nah, jadi bagaimana kita selaku pengemban di masyarakat harus mengadakan kesepakatan kepada objek tadi. Siapa? Masyarakat yang akan diajak untuk berubah. Atau kelompok-kelompok tertentu yang mau diajak untuk berubah. Nah, mesti ada kesepakatan yang disepakati. Ingat, bukan sepakat untuk tidak sepakat, tapi sepakat untuk bersama. Yang ke-19 adalah kerjasama. Prinsip kerjasama ini penting. Karena yang namanya kerjasama, di dalamnya ada unsur saling ketergantungan, saling toleransi, saling pengertian, saling memahami. Untuk mencapai satu tujuan. Kerjasama ini bukan sama-sama bekerja, tidak. Tapi justru kebersamaan inilah yang saling mengerti sehingga saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Nah, pengembangan masyarakat ini memperkuat satu ikatan itu, ya pasti karena ada perbedaan. Nah, bagaimana kerjasama saling melengkapi antara yang berbeda tadi dalam sebuah kelompok maupun masyarakat. Yang ke-20 adalah partisipasi, keikutsertaan masyarakat dalam proses-proses pengembangan masyarakat tadi. Penting ya, karena tanpa ada partisipasi atau keikutsertaan mereka, tidak akan bisa berjalan dengan baik namanya pengembangan masyarakat itu. Yang terakhir adalah definisi kebutuhan. Nah, inilah prinsip bagaimana pemberdayaan di masyarakat, pengembangan di masyarakat harus memiliki sebuah asesmen, menggali need assessment apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kita sudah memberikan satu pemahaman bahwa masyarakat butuhnya apa dan apa yang mereka ingin lakukan berdasarkan kebutuhan tadi, kita sudah menjalankan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan nggak? Cukup jelas? Mana dia? Ada pertanyaan? Ya, silakan bagi yang mau bertanya. Tiara? Mana dia? Giri. Gak ada pertanyaan? Oke, Nur, udah jelas Nur? Udah jelas, Pak. Udah jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, berarti ada berapa prinsip tadi? 21. Baik. 21, Pak. Nah, nanti penjelasan lebih lanjut ya. Silakan nanti boleh streaming itu kembali kalau ada yang kurang jelas. Dan selalu lihat, siapa tahu nanti tiba-tiba muncul pertanyaan-pertanyaan di pertengahan maupun di akhir. Jadi ini penting untuk saudara ketahui bahwa kejujuran saudara yang saya sangat hargai ya. Maka tunggu rahasia-rahasia terpenting dari setiap yang saya tampilkan. Oke, ya. Ingat, nanti ada beberapa apa ya? Bagi yang jeli ya, akan ketemu sesuatu yang menarik, bisa nambah nilai hadiah atau mungkin bisa surprise baik di awal, di tengah maupun di akhir. Yang mana Pak? Nanti. Maka ikuti selalu ya. Iya, kenapa apa karena ketahuan ya? Ini ketahuan nih. Dari kemarin saya sudah lihat nih. Oke. Itu sedikit bocoran, tapi nggak bocor-bocor banget ya. Ini lihat nanti ketahuan. Tuh kita lanjutkan lagi, nggak ada pertanyaan nih. Baik, kalau tidak ada, surprise-nya apa Pak? Nanti surprise-nya.
Jadi yang betul-betul tekun, ketemu surprise yang membahagiakan. Kalau yang tidak tekun, wassalam. Nah, ini saya akan jelaskan mengenai metode perencanaan partisipasi aktif dalam pengembangan masyarakat. Ya, tahapan-tahapan ini nanti akan saya share ya, karena membutuhkan waktu yang cukup panjang, beberapa tahapan-tahapan dalam pengembangan masyarakat ini streamingnya tersendiri, tidak sekarang. Tapi tetap selalu pantau, makanya nyalakan lonceng. Dan saya tidak akan berikan aba-aba. Oke, kita lanjutkan dengan sebentar. Materinya mana nih? Oh. Surprise. Oke. Yuk. Nah, berikutnya adalah bagaimana persoalan-persoalan di awal kemarin yang sudah saya jelaskan di streaming itu berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi, ya. Kan banyak yang belum tuntas. Apalagi ditambah dengan dengan kondisi ekonomi sekarang akibat dampak dari pandemik. Apa yang harus dilakukan? Makanya masyarakat Indonesia harus berpikir kreatif. Salah satu berpikir kreatif adalah melakukan kegiatan yang produktif yang bisa menghasilkan. Maka hadirlah beberapa UMKM yang pernah saya contohkan pada streaming sebelumnya. Salah satunya ada kegiatan-kegiatan kuliner, peternakan, kemudian nanti ada perikanan dan sebagainya. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin di daerah kalian sudah pernah ada. Ya, sudah pernah ada kegiatan ekonomi. Tugas kalian minggu depan itu adalah tolong videokan kegiatan ekonomi tersebut. Apakah dia kegiatan-kegiatan rumahan home industry, pertanian peternakan, perikanan, kuliner, dan sebagainya. Durasi waktunya nggak usah panjang-panjang. Cukup panjangnya antara 5 menit saja sampai 10 menit. Ingat, pertama tunjukkan produknya apa, tempatnya di mana, bagaimana prosesnya, seperti apa hasilnya. Laporkan dalam bentuk video. Oke, bisa dipahami? Nanti kita akan lihat dan kita akan tayangkan seluruh video yang kalian kirimkan. Semua video yang dikirimkan ke saya merupakan hak milik saya. Konsekuensinya apa? Tugas yang kalian berikan akan saya berikan nilai. Jadi tidak ada yang mengklaim nanti bahwa ini video saya, Pak, karena sudah dikumpulkan berarti itu hak milik saya. Bisa dipahami? Tapi katakan di video itu bahwa ini memenuhi tugas salah satu mata kuliah. Oke? Oke, hanya melaporkan bahwa kalian sedang ada di UMKM apa namanya, usahanya apa, lihat prosesnya seperti apa. Oke? Kemudian hasilnya bagaimana. Cukup 5 menit sampai 10 menit saja paling lama. Nggak usah panjang-panjang betul ya. Oke, bisa dipahami? Jangan lupa tetap harus ngasih tahu siapa sih nama saudara sehingga saya bisa masukkan itu sebagai sebuah penilaian hasil. Oke, bisa dipahami ya? Izin bertanya, Pak? Boleh, silakan. Jadi pertama videonya itu kita pengenalan nama diri kita dulu ya, Pak? Yes. Lanjut kayak pengenalan produk, nama usahanya apa gitu ya? Ya. Selanjutnya lokasi atau tempat usahanya di mana? Betul. Terus bagian prosesnya dan terakhir hasil. Ya. Tunjukkan ya. Kalau seandainya bicara masalah buah nih. Ini buah ya. Ini ya namanya buah pir.
pakai ini ya Pak. Baik Co- Pak. Contoh, ini contoh nih. Jelaskan buahnya kan? Sambil endorse ya Pak. Kan ini menunjukkan UMKM nih. Siapa tahu dengan YouTube tersebut kan membantu UMKM mempromosikan produk mereka. Berarti kalian sudah membantu kan? Bisa menaikkan pembeli ya Pak ya. Ya, minimal kalian bawa oleh-oleh pulang gratis. Oke, Vini paham ya? Waktunya. Kenapa Eri? Lanjut. Oh iya, Eri sudah nggak tahan lagi. Baik. Sebentar lagi, Ri, 5 menit lagi habis selesai kok ya. Baik. Oke, Pak, siap. Ditunggu. Jadi sudah jelas tadi ya tugasnya ya. Kapan tuh Pak dikumpul Pak? Hah? Kapan tuh Pak dikumpul? Dikumpulnya minggu depan saja. Minggu depan dari WA. Ya, jadi minggu depan itu via WA tunggu. Minggu depan itu dikumpulkan. Ya, minggu depan dikumpulkan. Berarti minggu depan itu kita tidak Zoom tapi melalui penugasan yang sudah ada tadi. Saya anggap kalian ke lapangan itu merupakan sebuah kehadiran. Oke? Oke Pak. Jadi minggu depan ya. Di WA kirimnya Pak. Ya, kapan ngirimnya? Boleh kalau sore ini ke sana, besok pergi atau pokoknya durasinya dari mulai hari ini sampai hari Rabu depan. Vini dengan Vina walaupun kembar nggak boleh sama ya UMKM-nya. Oke. Baik, sangat dipahami ya. Cukup jelas ya. Baik. Closing terakhir ya, penjelasan terakhir dari saya. Baik, closingnya. Oke, tunggu sebentar. Mana nih closing? Baik. Nah, jadi kembali ya. Permasalahan tadi insya Allah akan terselesaikan apabila masyarakat mau sama-sama berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan membangun ekonomi masing-masing. Nah, untuk secara makro, penitik beratnya pada investasi. Investasi apa? Investasi untuk meningkatkan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Biasanya menggerakkan ekonomi melalui donatur-donatur atau investor-investor dari luar ya. Nah, istilah ekonomi bertumbuh pada investasi sehingga dengan adanya modal yang kuat ya salah satunya akan menyampingkan mayoritas masyarakat yang makanya memberdayakan masyarakat melalui ekonomi tetap dilakukan mulai dari grassroots atau dari bawah. Baik, demikian penjelasan sore ini. Saya yakin dan percaya ya, saudara masih ingin memahami lebih dalam lagi karena waktu dan kesempatan. Tapi jangan khawatir, penjelasan ini akan selalu ada. Kalau kurang jelas boleh dibuka kembali. Ya. Demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen nggak Pak? Ya, Eri tolong di absen ya.